Halo sahabat bisnis, ketemu lagi dengan saya di channel Yuda Setiawan. Dan hari ini saya akan membahas atau sharing tentang bisnis fotokopi saya yang sudah saya geluti kurang lebih 3 tahun. Dan berapa awal mula saya buka usaha fotokopi ini modalnya. Nah, jadi modalnya berapa ketika saya pertama kali buka bisnis ini, dan nanti saya akan juga share bagaimana kalau budgetnya ternyata tidak seperti saya. Nanti saya akan sampaikan tips-tipsnya. Begitu. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Nah, yang pertama ini saya catat ya biar nggak lupa gitu ya. Nah, yang pertama yang pasti modal saya waktu itu adalah tempat ya, tempat, atau karena saya nggak punya tempat, jadi saya sewa kios gitu ya. Dan waktu itu saya sewa kios, modalnya adalah 4 juta waktu itu ya. Dan kalau sekarang mungkin sekitar 5 itu paling murah, atau ada yang 7 atau ada yang 8 tergantung lokasinya. Kalau tempat saya waktu itu masih 4 juta ya, 1 tahunnya sewa ya, sewa 1 tahunnya 4 juta waktu itu. Itu yang pertama, modalnya adalah sewa kios 4 juta. Lalu yang kedua MMT ya. MMT waktu itu saya buat MMT yang agak besar, saya kasihkan di depan toko begitu. Lalu di dalam juga saya tempeli MMT supaya orang-orang tahu, oh di sini ada fotokopi, oh di sini ada rental, oh di sini ada cetak foto dan lain sebagainya. Jadi saya tempel MMT waktu itu dengan modal Rp150.000. Lalu yang ketiga ada meja untuk komputer saya waktu itu, meja untuk komputer dan printer. Itu saya beli 2, dan beli meja itu benar-benar meja yang mentah, yang belum dipoles bagus, jadi masih mentah, kayu dibentuk meja mentah. Itu harganya cuman 150.000 itu satu meja, jadi benar-benar mentah. Jadi beli 2 itu 300.000 waktu itu. Lalu yang keempat adalah selanjutnya adalah kursi. Kursi waktu itu saya beli kursi plastik ya, harga 50 ribuan. Itu beli 4, jadi totalnya 200.000 untuk kursi. Lalu etalase kecil ya, etalase kecil dan etalase besar waktu itu saya beli dengan harga 1,3 juta. Yang etalase besar itu 800.000, yang etalase kecil itu 500.000 ya. Etalase besar itu sebetulnya juga besar-besar banget, tanggung sebetulnya, yang harga 800.000 itu 3 sat begitu, ukurannya sekitar 1 meter ya, sekitar 1 meter. Kalau yang kecil itu untuk counter saya ya, untuk jualan aksesoris HP waktu itu. Lalu selanjutnya ada komputer saya beli yang 1 set itu, dan komputernya murah 500.000. Itu speknya ya nggak begitu bagus, tetapi bisa untuk kerja begitu. Karena waktu itu speknya adalah bukan AMD, Celeron, yang AMD itu yang laptop saya yang sekarang dipakai, Celeron ya. Celeron itu nggak begitu bagus, RAM-nya hanya 500 MB waktu itu, dan internalnya hanya 80 GB. Itu kan masih jadul banget ya, walaupun sudah bisa untuk bekerja, bisa untuk usaha ya. Tuh saya beli yang 500.000, murah. Dan sekarang sudah saya pensiunkan gitu, saya ganti laptop. Nah, saya pakai laptop sekarang di kios. Lalu selanjutnya yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah printer ya. Waktu itu saya beli printer 2, yang IP2770 dan IP2800, itu kakak beradik begitu. Itu seharga 1,5 juta. Jadi printer Canon untuk usaha pemula itu sangat disarankan karena harganya cukup murah memang dibandingkan dengan Epson. Jadi saya pilih Canon IP2770 waktu itu, dan 2870 atau 2800 itu harganya mirip ya, harganya mirip sekitar 700 sampai 750.
beda tempat pasti beda daerah pasti beda gitu ya. Satu daerah tapi beda tempat aja harganya beda. Lalu selanjutnya ada mesin fotokopi. Nah ini waktu itu saya masih beli mesin fotokopi yang analog, bukan yang digital. Yang analog itu yang sinarnya itu warnanya putih, jadi di mata itu cukup sakit, dan sekali scan itu hanya untuk satu kali printing atau fotokopi gitu ya. Jadi misalkan cetaknya itu atau fotokopinya 30 kali, ya nyekennya sebanyak 30 kali. Itu yang analog yang masih lama, yang masih model analog itu. Sedangkan yang sekarang adalah fotokopinya modelnya model digital ya, digital. Jadi misalkan cetaknya 100 kali, scan-nya cuma sekali, keluarnya 100 kali. Nah itu digital. Bahkan sekarang digital itu juga bisa dipakai langsung dicolok ke komputer ya, langsung dicolok ke komputer itu. Nah jadi waktu itu saya beli fotokopi yang masih analog yang harga 4 jutaan. Itu nama modelnya apa ya, NP6030 kalau nggak salah ya. NP6030 saya agak lupa. Itu yang masih bener-bener jadul ya gitu, dan sekarang sudah tidak ada. Kemarin saya jual gitu, jualnya nggak dijual di perusahaan fotokopi, tetapi dijual di Rosok karena memang sudah rusak. Jadi kita istilahnya kilokan gitu, kita jual di Rosok. Dan sekarang saya pakai yang mesin Brother, mesin fotokopi mini Brother. Itu harganya lebih murah banget dibandingkan dengan ini ya, yang fotokopi pertama kali saya beli tadi ya, karena waktu itu masih bisnis awal-awal pemula, kurang referensi. Waktu itu nggak banyak belajar di YouTube, nggak banyak belajar di internet. Kita hanya tanya sana tanya sini, tanya teman-teman, cari informasi, dan akhirnya ya dapat mesin itu ya. Tapi nggak apa-apa, waktu itu masih bisa digunakan sekitar 1,5 tahun ya, lalu kita pensiunkan gitu. Lalu selanjutnya adalah pemotong kertas atau paper trimmer. Pemotong kertas ini yang pemotong kertas untuk hanya 10 lembar maksimal ya, bukan yang pemotong kertas yang besar. Itu paper trimmer yang kecil ini saya beli waktu itu 150.000. Kalau yang besar yang untuk satu frame itu harganya paling murah sekarang sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Itu untuk mesin pemotong kertas yang besar sekali, yang untuk satu rem ya. Itu. Jadi saya beli pemotong kertas yang untuk 10 lembar maksimal atau paper trimmer kecil itu seharga Rp150.000. Lalu selanjutnya mesin laminating ya, mesin laminating ini yang ukuran A3 itu harganya 700.000. Kalau kalian beli di toko-toko alat tulis atau toko fotokopi juga ada, itu harganya juga varian ya, tergantung beda merek juga, itu juga pengaruh. Kalau punya saya itu mereknya Vintage ya, Vintage, jadi itu sudah cukup baik, sudah saya pakai sampai sekarang nggak ada masalah gitu. Itu selanjutnya ada penggaris besi, cutter, dan lakban. Ini fungsinya adalah untuk jilid ya. Waktu itu ya katakanlah 20.000 ya modalnya ya untuk cutter, penggaris besi, dan lakban. Ini murah. Lalu selanjutnya ada stapler 3 jenis. Waktu itu saya beli yang paling kecil itu yang harga 6.000, 7.000, 8.000. Lalu yang agak besar itu yang harga 12 sampai 15.000. Lalu yang stapler besar yang untuk ratusan lembar itu punya saya masih hitungannya murah, karena masih hanya paling sekitar 100 lembar atau 150 lembar itu untuk stapler. Kalau yang bisa untuk stapler yang tebal-tebal sampai 300-400 lembar itu harganya memang mahal ya, bahkan ada yang 1 jutaan gitu. Sedangkan saya beli 3 stapler itu, yang kecil, sedang, dan yang agak besar tadi, saya cuman modalnya 200.000 ya, cuma 200.000. Lalu selanjutnya ini ada instalasi listrik ya, instalasi listrik atau instalasi kabel, maksudnya olor gitu. Kita harus pakai stop kontak dan lain sebagainya karena kaitannya dengan elektrik ya. Jadi ada mesin, ada mesin fotokopi, printer, komputer, itu harus kita beli instalasinya. Itu waktu itu 150.000 ya, kurang lebih 150.000 untuk instalasinya. Itu jadi alat-alatnya ya, alat-alatnya itu tadi. Lalu yang selanjutnya ada bahan.
Ya, nanti di akhir saya akan munculkan nilainya berapa totalnya begitu ya, yang sudah saya hitungkan ini. Lalu bahan itu istilahnya modal yang kalau habis kita harus segera beli, kalau habis segera beli gitu ya. Bahan, ada yang namanya ATK, alat tulis kantor. Ya, alat ATK ini waktu itu saya hanya modal 2 juta, itu terbatas sekali, hanya beli yang pokok-pokok saja, misalkan nggak ballpoint, penghapus, penggaris, buku tulis, buku kotak, buku gambar, kertas payung, kertas kado, pokoknya yang mendasar, yang memang diperlukan dan banyak dibutuhkan gitu. Jadi saya hanya beli yang itu saja dengan dana waktu itu 2 juta ya. 2 juta itu sudah cukup bisa untuk mengisi etalase karena barangnya kecil-kecil kan. Kalau yang besar-besar ya pasti modalnya lebih besar gitu, dan kita belinya hanya satu pak begitu karena memang waktu itu terbatas sekali modalnya. Jadi ATK 2 juta. Lalu selanjutnya kertas F4 dan kertas A4 itu kita beli 1 dus ya, kalau pengen hemat itu 1 dus. Kertas F4 1 dus itu sekarang kalau untuk yang merek-merek copy paper begitu itu harganya 185.000, kalau A4 nya 170.000. Nah itu di tempat yang saya biasa beli di Solo ya. Jadi kertas F4 saya pakainya copy paper karena kalau sidu ya cukup mahal ya. Tapi ya kalau misalkan masih dihitung-hitung masih profit tidak masalah begitu. Jadi saya lebih menggunakan kertas copy paper F4 185.000 1 dus dan A4 nya 170.000 1 dus. Lalu kertas cover ya, kertas cover itu yang biasanya untuk jilid itu ya, kertas cover yang tebal itu atau kertas BC istilahnya. Kertas cover itu kita sedia modal waktu itu awalnya hanya 5 warna saja ya, yang sering dibutuhkan itu pink, putih, kuning, biru muda dan hijau muda. Itu yang sering dicari sehingga kita beli di awal itu hanya 5 warna dengan satu packnya isi 100 itu 25.000 kali 5 jenis varian warna jadinya 125.000 itu untuk kertas covernya. Lalu untuk mika jilid ya, mika jilid itu juga kita belinya 5 varian warna dasar ya, bening, biru gitu, merah, hijau, pink gitu. Lalu satu packnya itu juga 25.000 sehingga totalnya 125.000 itu untuk mika jilid. Lalu bahan yang selanjutnya adalah VS warna. VS warna ini juga istilahnya untuk awal-awal penting-penting nggak penting karena memang ada jarang yang cari tapi ada yang cari juga. Jadi kita siap-siap HVS warna itu, satu HVS warna sekarang itu per apa remnya itu sudah sampai 60.000 ya, kalau dulu masih 55 masih 52 gitu, sekarang sudah sampai 60.000-an. Jadi untuk HVS warna 5 varian warna itu sekitar 300.000. Lalu kertas foto karena kita juga cetak foto ya, walaupun pakai printer IP2770 untuk cetak foto di awal itu sudah cukup bagus ya. Untuk kertas foto ada kertas foto glossy dan kertas foto yang doff atau kalau saya pakainya istilahnya silky ya. Kalau kertas foto silky itu dia seperti kertas foto yang biasa untuk ijazah, itu ngedop bagus gitu, itu kertas silky. Sedangkan kertas yang glossy itu yang gilap. Nah kertas foto ini saya beli dengan harga 90.000 untuk silky dan glossy. Kalau silky kan lebih mahal ya, silky lebih mahal, bahkan harganya 2 kali lipatnya si glossy ya, walaupun mereknya sama. Lalu selanjutnya kertas stiker. Kertas stiker itu saya beli yang satu pack isi 20 dengan apa ya istilahnya ukuran A4 ya, dengan ukuran A4 itu satu packnya itu harganya 30.000-an gitu. Nah dari semua tadi yang saya sampaikan mungkin agak ada yang merasa agak kecepatan karena saya nggak mau video saya terlalu lama nanti bosan begitu ya. Nah jadi dari semuanya tadi totalnya di awal yang saya hitung, ini perhitungan saya ya, yang saya hitung pakai kalkulator. Kalau ada salah ya nanti kalian bisa hitung sendiri ya, sahabat bisnis bisa hitung sendiri. Ini saya hitung totalnya itu ada 16.070.000 rupiah ya, nggak kerasa ya, kecil 1.200.000, 30.000 dan seterusnya
ternyata nominalnya cukup besar, adalah 70.070 rupiah ya. Itu untuk di awal buka usaha fotokopi saya waktu itu ya. Nah, tetapi apakah bisa itu untuk saat ini modalnya diturunkan? Kalau misalkan memang modalnya terbatas, masih bisa ya. Kenapa saya bilang masih bisa? Karena misalkan satu contoh ya, itu mesin fotokopi kan saya beli waktu itu 4 juta, dan sekarang saya pakai mesin fotokopi yang harga 2,7 juta. Nah, jadi kalau kita saat ini belinya mesin fotokopi itu yang sekarang saya pakai Printer Brother DCPL 2540 itu harga 2,7, berarti kita hemat dari anggaran yang pertama tadi, hemat 1.200.000 ya. Itu lumayan berkurang 1.200.000. Lalu kalau kalian nggak mau sewa kios, itu lebih hemat lagi. Kalian punya di rumah, mau buka di rumah dulu, atau punya kamar di rumah atau ruang tamu di rumah yang bisa kalian gunakan untuk bisnis fotokopi ini, kalian hemat 4 juta untuk sewa kiosnya. Memang cukup mahal ya, istilahnya cukup mengambil anggaran begitu kalau sewa kios memang. Nah, jadi kalau nggak sewa kios, kalian bisa lebih hemat sekitar 4 juta ya. Dan mesin fotokopi tadi yang harganya 4 juta, kita beli yang harga 2.700.000-an, kita hemat sekitar 1.200.000, 1.300.000. Kita sudah hemat sekitar 5 juta. Lalu misalkan etalase nggak perlu, yang kan tadi saya beli etalase 2, yang besar dan yang kecil. Kalau kalian mau beli etalase yang sedang dulu, yang harga 800 ribuan, kita sudah hemat juga 500 ribuan. Printer lah, printer ini juga, kalau tadi kan saya beli 2 langsung. Kalau untuk yang awal-awal begini, kalian beli yang satu dulu, yang IP2770 misalkan, yang harga 650 sampai 750, itu kalian bisa hemat juga 700 ribuan untuk printernya dari anggaran saya tadi yang pertama. Lalu kertas juga, misalkan kertasnya, wah aku nggak mau beli yang 1 dus dulu, saya mau belinya yang rem-reman dulu. Oke, beli 2 rem begitu untuk awal-awal, is oke, kita juga bisa hemat. Jadi anggaran kita bisa paling-paling sekitar 9 sampai 10 juta itu untuk awal. Nah, kalau seandainya masih terlalu banyak, dikurangi lagi, bisa enggak ya bisnis fotokopi itu modalnya? Masih bisa. Ini saya catatkan ya, ini saya catatkan. Kalau seandainya modal bisnis kita itu cuma 5 juta, kita bisa nggak buka usaha fotokopi? Bisa banget. Yang pertama, anggarannya adalah mesin fotokopi mini, harganya 2.700.000, yang Printer Brother DCPL 2540 ya, yang saya pakai ya, itu harganya sekitar segitu. Lalu printernya beli satu aja, harga 700.000 ya. Rekomendasi saya Canon IP2770 ya. Saya tidak promosi tetapi ini berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Lalu komputer, seandainya komputer kalian punya laptop sendiri, pakai laptopnya dulu. Kalau enggak ada ya sudah beli komputer yang satu paket harga 500.000 itu banyak ya, Pentium 4 dulu, atau Celeron atau dual core, enggak masalah ya. Lalu yang selanjutnya kertas itu beli yang rem-reman dulu, itu nggak harus yang dus-dusan, itu 150.000 ya. Lalu stapler penggaris itu beli yang total ya, kan itu kan kecil ya, paling kita habis 50 ribuan. Lalu meja dan kursi lah, kita kalau misalkan ya nggak pakai etalase, kita pakai meja kursi itu lebih murah ya. Kita pakai meja saja untuk istilahnya di depan begitu, kita pakai meja, dan beli kursinya itu hanya 300.000. Lalu yang terakhir sisanya, nah ini tadi dari semua itu tadi, dari mesin fotokopi, printer, komputer, kertas, stapler, penggaris, meja dan kursi, itu habisnya 4.400.000 ya. Nah sisanya yang 600.000 kita pakai untuk beli ATK, alat tulis kantor, untuk istilahnya pendamping mesin fotokopi kita, pendamping usaha fotokopi kita, sehingga ketika orang fotokopi sambil cari pulpen ada, nah, itu kan murah, kecil-kecil yang sering dicari oleh para customer gitu. Jadi untuk anggaran 5 juta masih memungkinkan sekali ya. Itu kecil sekali untuk bisnis fotokopi, itu anggaran 5 juta, 10 juta, 15 juta itu kecil. Kenapa? Karena di luar sana pengusaha-pengusaha besar itu ya, sebenarnya bukan besar, menengah itu yang usaha fotokopi itu paling enggak untuk mesinnya saja harganya itu sekitar 20 sampai 25 juta
ya untuk sekarang ini ya. Untuk mesin-mesin fotokopi itu di belakang kampus yang mesin fotokopi besar itu harganya sekitar 20-25 juta. Sedangkan kalau kita usaha fotokopi dengan fotokopi mini ini, makanya budgetnya bisa turun banget ya, dibandingkan dengan yang besar. Itu mungkin sharing saya hari ini untuk usaha fotokopi saya, dan tips tadi bagaimana kalau pengelolaannya untuk modal awalnya bisnis kita ini hanya 10 juta atau bahkan hanya 5 juta. Itu sekali lagi saya terus mendorong bagi para teman-teman di luar sana yang memang pengen buka usaha, segera dicoba ya. Mumpung masih muda, gagal itu biasa ya. Kalau misalkan baru coba gagal sekali 2 kali itu biasa ya. Saya sudah banyak mencoba usaha juga waktu masih kuliah dulu, banyak yang gagal ya, banyak yang gagal. Tapi saat ini saya stay di usaha fotokopi ini sudah lumayan baik ya, dan terus berjuang untuk memajukan usaha mikro di Indonesia ini. Itu salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.